Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis ketika kita membicarakan tentang hantu. Aku yakin di antara kalian pasti ada yang berpikir skeptis tentang hal ini. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Melihat orang yang kesurupan saja berpikir, ini mah pura-pura, acting. Atau ketika melihat ada foto atau video penampakan, pasti berpikir itu hanya editan saja. Jika kalian berpikir seperti itu, berarti kita sama. Awalnya aku pun seperti itu. Sampai kejadian ini terjadi padaku. Tepat di depan mata kepalaku sendiri. Ketika itu jam 7 malam, aku mendapat kabar dari dosen di grup WA kelas bahwa tugas kelompok yang seharusnya dikumpulkan minggu depan dipercepat jadi besok jam 10 pagi dan harus sudah siap dipresentasikan. Entah apa alasannya. Yang jelas saat itu aku dan kelompokku belum siap. Begitupun kelompok yang lain. Tapi mau tak mau, karena tugas harus selesai, kami pun lanjut submit dan mulai mengerjakan presentasi dadakan itu. Oh ya, aku masih tinggal di rumah orang tuaku, lebih tepatnya dengan ayah. Karena ibuku sudah meninggal. Adikku masih kelas 3 SMP. Bisa dibilang aku satu-satunya harapan keluarga nantinya. Jadi sebisa mungkin aku harus mendapatkan hasil yang bagus untuk setiap mata kuliah. Termasuk mata kuliah untuk tugasku ini. Sialnya, ketika Zoom Meet, sinyal wifi rumahku lemot, sehingga menghambat tugasku. Entah gangguan atau apa, yang pasti malam itu sinyal sangat jelek. Ayah yang sedang menonton TV melihatku mondar-mandir membawa laptop sambil mencari sinyal. Sampai dia pun risih dan bertanya padaku kenapa. Aku lalu mengeluhkan wifi yang jelek. Bahkan sekarang tidak connect sama sekali. Ternyata wifi bulan ini belum sempat dibayar. Jadi ya beginilah. Sampai ayahku memberikan sebuah kunci. Kunci apa nih ya? Ayah bilang itu kunci rumah tetanggaku yang mau dijual. Rumahnya sudah dikosongkan kurang lebih 1 bulan, dan kuncinya dititipkan ke ayah kalau ada yang mau lihat rumah. Aku belum mengerti maksudnya ayah memberikan kunci itu. Lalu ayah bilang di rumah itu ada wifi. Kalau mau, aku bisa mengerjakan tugasku itu di sana sambil sekalian mengecek rumah, karena katanya orang yang punya rumah bilang wifi-nya memang sengaja tidak dicabut agar CCTV-nya tetap menyala. Ayah akan minta izin ke yang punya rumah dan sekalian meminta password wifi. Singkat cerita, yang punya rumah mengizinkan dan aku pun bergegas ke sana. Meski satu komplek, tapi aku jarang bersosialisasi dengan orang-orang di sana. Jadi aku kurang begitu kenal. Rumah siapa ini pun aku tidak tahu. Sampailah aku di rumah itu.
Rumahnya cukup besar, pantas saja dipasang CCTV. Aku buka gerbangnya, lalu beranjak ke dalam. Rumah ini memiliki 2 lantai dan cukup luas. Ketika aku buka pintu, terlihat ruangan kosong yang sangat besar dan gelap. Ya, namanya juga rumah kosong mau dijual. Isinya sudah tidak ada apa-apa. Aku lalu menyalakan lampu ruang tamu dan mulai duduk di lantai untuk menyalakan laptop. Sorry ya guys, tadi wifi lemot, ini sekarang udah pindah dan dapat wifi. Udah sampai mana tadi? Ini gue lanjut ya di bab yang 5 berarti ya. Kami pun lanjut mengerjakan tugas yang ketika itu sudah jam 9 malam lebih. Wifi di sini ternyata sangat kencang. Browsing untuk cari artikel dan Zoom Meet pun lancar. Aku makin bersemangat nugas sambil berdiskusi. Selama nugas, semua temanku on cam. Tidak ada yang dimatikan. Ada 4 temanku. Ada Rizky, Gea, Tiara, dan Firsa. Kami fokus mengerjakan tugas sampai salah satu temanku melihat ke arahku. Dan dia berkata, "Cie, yang nugas ditemenin gebetan." "Hah? Siapa maksudnya?" "Gue." "Ya lu lah, siapa lagi? Dari tadi di belakang cewek lo mondar-mandir tuh. Kadang liatin lo, terus liatin kita, senyum-senyum. Sekarang nggak tahu deh lagi di mana. Main dikenalin kali." "Cewek? Jangan bercanda deh. Gue tuh sendirian, gak ada siapa-siapa. Gini ya, wifi rumah gue kan mati. Kebetulan ada rumah tetangga gue yang mau dijual, udah kosong sebulan. Jadi sekarang gue di sini sambil ikut wifi-an. Dan gak ada siapa-siapa selain gue di sini." Seriusan loh? Tadi kita semua lihat kok cewek rambutnya panjang, pakai baju kayak daster putih gitu, jalan di belakang lu. Asli, sumpah gue nggak bohong. Kalau lu lagi sendirian, itu siapa dong? Udah deh, jangan pada nakut-nakutin. Gak ada siapa-siapa di sini. Kita nggak nakutin. Ini beneran. Itu ceweknya di... Hey, halo. Halo, hey. Kok mati sih? Tadi mereka ngomong apa ya? Suasana seketika jadi hening. Sinyal koneksi terputus. Aku berusaha untuk kembali menyambungkannya ke teman-temanku. Dan aku mendengar ada suara langkah kaki yang berlarian di belakangku. Kali ini terdengar suara langkah kakinya berjalan menaiki tangga. Di dalam keheningan, aku ikuti suara langkahnya. Dan sepertinya kini berhenti di atas ruang tamu, tempat aku berada sekarang. Dan kali ini terdengar ada seperti suara dentuman keras di atas ruang tamu ini yang berasal dari ruangan di atasnya. Seperti ada yang loncat-loncat.
Halo? Ada orang di sini? Halo? Tidak ada jawaban sama sekali. Dan tak lama kemudian, terdengar suara tangisan seorang perempuan yang menggema di rumah kosong ini. Sontak bulu kuduku berdiri. Aku langsung membereskan barang-barangku dengan tergesa-gesa. Dan tak kenapa kakiku mendadak lemas. Seakan untuk berdiri pun aku jadi lunglai. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah yang sangat cepat berlari turun dari lantai atas ke lantai bawah, seakan-akan akan mengejarku. Aku pun berusaha berdiri dan menuju pintu depan sambil sesekali ku tengok ke belakang. Dan ketika ku tengok ke belakang, dari kegelapan, aku bisa melihat ada sesuatu yang berjalan sangat cepat menuju ke arahku. Dan semakin lama, semakin jelas. Terlihat sesosok perempuan memakai daster putih. Perawakannya kurus, tinggi dengan rambut yang panjang. Wajahnya pucat, sekitar bola matanya cekung hitam, namun matanya menonjol keluar. Mulutnya menyeringai dengan gigi kecil yang bertaring. Dia berjalan zigzag, namun langkah kakinya sangat cepat. Buru-buru aku langsung keluar dari rumah itu dan kembali ke rumahku. Sampai di rumah, aku langsung bercerita pada ayah. Aku dan ayah pun kembali ke sana untuk mematikan lampu dan mengunci pintu. Seketika, ketika ku masuk lagi tercium wangi kemenyan yang menyeruak di rumah itu. Kami buru-buru kembali. Ayah hanya menyimpulkan, mungkin itu sosok yang sengaja disimpan di sana untuk menjaga rumah itu. Karena selama menjaga rumah itu, memang ayah dititipkan sesuatu untuk menyimpan sesajen di setiap malam Jumat jam 8 malam. Disimpan di kamar yang berada di lantai 2, tepat di atas ruang tamu itu. Ayah pun tidak diberitahu alasan yang pasti untuk apa dan ada apa di rumah itu.